Salam sehat bugar. Jangan kendor, ayo memakai masker. Jangan kendor, ayo cuci tangan pakai sabun. Jangan kendor, ayo jaga jarak dan hindari kerumunan. Baik teman-teman, untuk kesempatan hari ini kita juga bersosialisasi tentang protokol COVID-19 ya. Baik teman-teman semua, kaulah muda, ayo kita terus bersemangat dan kita terus menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan pakai sabun ya. Apapun yang kita lakukan boleh, tetapi syaratnya tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Kita sekarang sudah masuk ke dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru. Apa itu kebiasaan baru? 3M. Yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua, menjaga jarak dan hindari kerumunan. M yang ketiga yaitu mencuci tangan, memakai sabun. Baik, kita bahas yang pertama dulu ya. Apa itu memakai masker? Yang paling utama yang perlu kita tekankan adalah jenis maskernya ya. Jenis masker itu apa saja? Yang pertama ada masker N95 ya. Saya ada contoh, ini adalah masker KN95. Yang ini KN95 ya, lebih lentur. Kalau yang N95 itu lebih keras ya. Di sini itu lebih bisa melindungi kita dari COVID-19. Yang kedua ini adalah masker medis ya, seperti ini. Masker medis ini biasanya dipakai oleh para medis yang ada di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan yang lain. Beberapa dari kita juga masyarakat umum ada yang memakai ini ya, ini boleh dipakai. Nah, sekarang yang ketiga, masker yang sangat umum dan pasti dipakai oleh kita semua yang bukan para medis, yaitu masker dari kain ya. Ini adalah contohnya masker dari kain, lucu-lucu, ada gambarnya. Ini juga saya dapat dari pelatihan ya. Dan ini juga boleh karena ini 2 lapis ya, dan enak dipakai. Bahkan sekarang beberapa brand ternama sudah mengeluarkan masker juga, dan itu boleh juga. Dan ini juga 2 lapis, dan ini bagus ya. Ada yang di telinga dan bisa direkatkan, jadi kuat, tidak mungkin terlepas. Yang tidak boleh adalah masker yang 1 lapis teman-teman ya, yang ada bentuknya seperti scuba lah. Mungkin itu ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa kalau 1 lapis itu kurang melindungi kita. Jadi kita cari aman aja, kita cari yang 2 lapis ya. Baik, yang kedua ya, ada beberapa masker yang tadi saya sebutkan, itu adalah masker sekali pakai ya. Apa itu masker sekali pakai? Yaitu N95, KN95 dan masker medis ya. Masker medis yang hijau tadi itu adalah masker yang sekali pakai teman-teman. Cara membuangnya adalah posisi saya pakai dulu. Kita ambil dari belakang seperti ini, jangan dari depan ya, dari belakang, terus dilipat seperti ini ya, terus digunting teman-teman ya, atau langsung dilipat seperti ini ya, masukkan ke dalam plastik atau ditutup, nanti baru dimasukkan ke tempat sampah ya. Jangan langsung dibuang begitu saja, karena yang di dalam itu bisa jadi ada droplet-droplet yang mengandung virus. Jadi jangan sampai virus itu terkena oleh orang lain. Baik, sekarang untuk masker yang bisa dicuci ya, yang tadi saya sebutkan, masker kain ataupun masker yang dari brand ternama yang seperti ini bisa dicuci. Tidak sekali pakai atau sekali buang, ini bisa dicuci. Nah, cara mencucinya teman-teman, kita juga harus benar cara mencucinya. Cara mencucinya bagaimana? Yaitu yang pertama, kita rendam dulu masker itu ke dalam air yang sudah berisi sabun atau deterjen ya, dengan air panas atau air yang sudah kita didihkan ya. Setelah itu dengan air panas itu kita cuci, kita kucek sedikit ya. Setelah itu kita keringkan, dan nanti pada waktu pengeringan itu yang paling bagus adalah dikeringkan di bawah sinar matahari ya. Keringkan di bawah sinar matahari. Setelah selesai dikeringkan, boleh disetrika, baru dipakai. Lah, lakukan pencucian itu setiap hari. Jadi pemakaian hanya 1 kali dalam 1 hari. Jadi teman-teman harus punya cadangan, jangan punya 1. Oke teman-teman, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu menjaga jarak dan hindari kerumunan. Kenapa seperti itu teman-teman? Jarak itu juga relatif ya, kami sebutkan aja, jaraknya minimal 2 meter. Kenapa 2 meter? Kayak saya gini teman-teman ya, berbicara seperti ini, itu ada droplet yang terbang bisa mengenai orang lain. Lah, pada waktu kita berbicara seperti ini, droplet ini bisa terbang dan mengenai orang lain pada jarak 2 meter. Mungkin lebih dari itu, kemungkinannya sangat kecil ya. Sama seperti pada waktu kita batuk ya. Pada waktu kita batuk, droplet itu akan terbang juga bisa sampai 2 meter ya. Dan pada waktu kita bersin ya, droplet itu bisa terbang sampai 6 meter ya. Kenapa alasannya? Itu kita bisa menjaga jarak dengan orang atau pada waktu berbicara dengan orang lain ya. Karena semakin dekat
kita berbicara atau berinteraksi dengan orang lain, semakin tinggi juga kemungkinan kita tertular COVID-19. Oke, teman-teman? Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah mencuci tangan memakai sabun, teman-teman. Ya, kenapa pakai sabun? Karena virus COVID-19 ini terdiri dari protein dan lemak, ya, dan akan larut dan akan hilang dari tangan kita pada waktu kita mencuci tangan dengan sabun. Kalau tanpa sabun akan tetap menempel karena itu lemah. Kalahnya dengan sabun. Dan usahakan air mengalir, ya. Pada waktu air mengalir dan kotoran itu dengan sabun, kotoran itu akan hanyut bersama air yang mengalir itu, ya. Ada 6 langkah cuci tangan dan minimal adalah 20 detik. Ya, jangan lupa teman-teman, jangan hanya gini-gini. Tetapi 6 langkah cuci tangan. 1 ya, 2, 3, 4, 5, setelah itu 6 ya, pergelangan. Kalau teman-teman memakai hand sanitizer juga boleh ya. Hand sanitizer minimal mengandung alkohol 60% ya. Alkoholnya harus minimal 60%. Boleh lebih, 70% ada saya kira ya. Tetapi kalau kurang dari itu jangan dibeli teman-teman ya, karena itu tidak standar dan tidak bisa melindungi kita dari COVID-19. Oke, baik. Itu adalah 3M. Saya ulangi, yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan yang ketiga adalah mencuci tangan memakai sabun. Jangan lupa teman-teman, lakukan 3M untuk kehidupan kita sehari-hari. Selalu berpikir positif dan selalu berpikiran sehat dan bugar. Salam sehat bugar.